Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia SPDGR dari SMK Karya Wiyata Punggur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Kutipan Arthur auf der Heide. Pada koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, ini kami melakukan refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran modul 2.1 hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, maka perlu mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru harus melihat kesiapan belajar untuk mengetahui kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Faktor yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya. Contohnya santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa
Manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, body kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik, matematika. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keenam, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Kemudian terdapat strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antar materi atau koneksi antar materi pada modul ini yaitu pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya, yaitu dari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu berpihak pada murid. Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 2.1. Keterkaitan pembelajaran diferensiasi dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan zaman, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Koneksi antar materi modul 1.2 dan modul 2.1. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat murid, profil belajar murid. Sehingga guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi modul 1.3 dan modul 2.1. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak yang saya lakukan adalah terwujudnya generasi galak, yaitu tangguh, aktif, dan berakhlak. Koneksi antar materi modul 1.4 dan modul 2.1. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif.
Guru yang mampu mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, maka akan terbentuk budaya positif dengan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Dengan demikian, guru mampu memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.